Belum kunjungnya ada penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi sewa lahan bengkok Desa Patimban. Komunitas anak muda peduli anti korupsi Kampak kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Kampak mendesak Kejati Jabar untuk menarik kasus tersebut sekaligus segera menetapkan tersangkanya. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Dodi Emil Ghazali SHMH didampingi Kasih Penerangan Hukum Sutan SP Harahap saat menerima Kampak di ruang media center Kejati Jabar meyakinkan Kampak kasus tersebut tetap berjalan, namun ia memohon agar Kampak bersabar karena ada proses perpindahan Kajari dan Kasipitsus. Sebelumnya penanggung jawab Kampak yang juga Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat Asep Sumarnatoha alias Abah Batman mengancam akan menginap di kantor Kejati Jabar hingga ada kejelasan jadwal penetapan tersangka kasus tersebut, namun hal itu urung dilakukan karena ada jaminan dari Kejati Jabar bahwa penetapan tersangka sewa bengkok dipastikan secepatnya dilakukan. Kembali Abah Batman menginformasikan bahwa kasus tersebut awalnya adalah kasus mafia tanah namun berubah menjadi kasus dugaan korupsi sewa lahan bengkok. Padahal pihak-pihak yang diatasnamakan di surat keterangan desa SKD Tanah Timbul yang saat ini sudah bersertifikat hak milik telah dimintai keterangan namun sempat terlontar dari Kasipitsus Kejari Subang. Kasus ini adalah pintu masuk untuk pengungkapan kasus mafia tanah Patimban. Kemarin saya lihat ada wajah-wajah baru juga. Jadi saya perkenalkan diri, saya Sultan Kasipinkum di sini sebagai juru bicara di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sebelah kiri saya Pak Kasidik yang memang menangani perkara di dalam penyidikan dan penyelidikan di Bitsus. Dan sebelah paling kiri saya adalah Pak Kasia yang membidangi bagian daripada ormas maupun yang lainnya. Terima kasih. Dalam hal ini kami akan mau mendengarkan dahulu kepada rekan-rekan Kampak apa yang akan disampaikan ke kami. Kami akan menerima sejauh itu juga memang sesuai dengan prosedur kami yang telah ada. Pak Kasipinkum, Pak Kasidik, ya, Pak Kasia, mohon maaf, kami kembali datang lagi ke sini karena memang apa yang menjadi aspirasi kami belum terrealisasi. Itu tetap yang kami bawa adalah tentang belum ditetapkannya pelaku atau terduga pelaku sewa tanah bengkok dan mafia tanah Patimban. Meskipun pada saat pertemuan pertama kami dengan Kejaksaan Tinggi bahwa akan meminta Kejaksaan Jawa Barat, Kejaksaan Subang untuk segera menetapkan tersangka. Tapi sampai hari ini kami beberapa kali aksi dan terus berkoordinasi melalui WA, tapi sampai hari ini juga belum ada jawaban yang jelas. Maka kami berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menarik kasus tersebut karena sepertinya Kejaksaan Subang benar-benar tidak punya nyali untuk menetapkan tersangka. Meskipun memang sekarang dua pucuk pimpinan Kajari dengan Kasipitsus sudah dimutasi. Kami sangat berharap sekali, ya, sangat berharap sekali Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang menaungi atau lembaga yang lebih tinggi daripada kejaksaan-kejaksaan Jawa Barat untuk lebih tegas di bulan Mei 2022. Tapi tiba-tiba bergeser di Oktober itu jadi sewa bengkok yang naik penyidikan dan membantah kalau mafia tanah itu naik penyidikan. Padahal dari awal itu penyelidikan, berbagai penyelidikan
semua itu terkait dengan mafia tanah. Karena itu berkaitan dengan pemilik-pemilik SKD. Sekarang kalau sewa bengkok, apa hubungannya dengan SKD? SKD kan berkaitan dengan tanah timbul. Nah ini yang makanya kita menjadi heran. Kenapa? Karena memang mafia tanah ini luar biasa. 500 bidang. 500 bidang itu adalah program Tora, programnya Presiden. Kasih sayang Presiden terhadap rakyat, masyarakat adat, menyerahkan tanah negara yang bebas diserahkan kepada masyarakat setempat. Dan di sana banyak sekali atas nama, bukan masyarakat setempat, tapi atas nama pejabat, atas nama pengusaha. Sehingga sampai dengan ada sertifikat laut disertifikatkan sekitar 1 juta meter. 1 juta meter kalau kali 100.000 sudah berapa miliar? Itu kerugian negara nih. Belum lagi yang itu 69 bidang. Berarti sisanya sekitar 440 bidang yang diduga memang atas nama, bukan masyarakat setempat. Artinya ini ada oknum-oknum yang memang menipu negara. Karena ini berkaitan dengan tantangan negara, program Presiden dikhususkan untuk masyarakat adat di sana. Gitu. Nah tiba-tiba muncul, saya juga menjadi ini ada apa sebenarnya? Kok muncul sewa bengkok? Dia beralasan bahwa ini adalah yang dari perintah Kejati adalah sewa bengkok. Kan gitu. Ini saya juga karena memang dari awal pengakuan pejabat-pejabat BPN mantan-mantan yang sebelum sertifikat itu jadi mereka pernah ditawari uang 10 miliar. Nah, ketika periode yang sebelumnya itu digantikan dengan periode yang 2021 zamannya Pak Joko, tiba-tiba muncul itu. Padahal dari awal sudah ditolak. Yang 10 miliar saja kelas kasih itu sudah ditolak karena memang tahu bahwa itu melanggar hukum. Karena yang pertama sudah ada JB, kan tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua atas nama KTP masyarakat. Yang ketiga Subang yang diduga telah menerima jangkrik. Begitu. Makanya kami berharap kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mengclearkan persoalan-persoalan yang memang menjadi presiden buruk terhadap Kejaksaan Negeri Subang, yaitu segera untuk menetapkan tersangka. Dan kami mungkin tidak akan pulang ketika belum ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Subang untuk menentukan jadwal kapan penetapan tersangka. Kalau belum ada kepastian, maka kami akan menginap di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini semata-mata demi penegakan hukum, demi nama baik APH. Belum ditentukannya tersangka dan mafia tanah di Sampingkok kemarin ya. Jadi sudah beberapa kali yang saya serap adalah aksi dan koordinasi yang belum ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri Subang. Jadi Kejari kebetulan dan Kasipitsus promosi mutasi untuk tugas diserahkan kepada yang baru. Jadi setelah itu ada oknum isu berkembang, ada oknum jaksa menerima jangkrik tadi ya kan ya. Untuk beberapa hal yang memang disampaikan ini kami persilakan kepada Pak Kasidik untuk menjawab. Untuk teknis belum ada ditentukannya tersangka dalam laporan dugaan yang dari Kampak menyampaikan aspirasi tersebut. Terima kasih untuk tempat dan waktu. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dari Kampak. Bahwa kondisi memang yang agak
setelah pertemuan pertama kita kemarin, saya sudah sampaikan kepada Kasipitsusnya, secara lisan juga saya sampaikan kepada Pak Kajari. Cuman Pak Kajari waktu itu karena memang akan segera menjalankan tugas di Bengkulu, mutasi ke Bengkulu. Dan saya sampaikan segera dilakukan ekspos untuk menentukan tersangka. Tadi pagi saya sudah hubungi lagi Pak Kasipitsus, cuman Pak Kasipitsus melakukan bahwa dia akan melaksanakan tugas besok dilantik di daerah Kalimantan, kalau tidak salah pindahnya. Dan kepada pejabat yang baru, saya memang belum berkoordinasi. Cuman masukan dari Bapak segera akan saya hubungi Kajarinya. Ya, jadi kita koordinasi langsung karena Kasipitsusnya juga baru, masuknya baru besok ya. Masuknya baru besok. Saya dengarnya masuknya baru besok. Saya yakin ini juga tidak akan lama lagi segera Kejati Jawa Barat atau kita mendorong dari di sana untuk cepat dilakukan penetapan tersangka. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kasidik. Jadi ada sedikit masukan kepada rekan-rekan dari Kampak, bahwasanya dari Kejati Jawa Barat memang sudah berkoordinasi terkait dengan aspirasi apa saja yang sudah dari Kampak menyampaikan ke Kejati Jabar. Jadi tinggal menunggu baik progres, berarti untuk aspirasi berarti sudah diterima dengan baik di sini, sudah disampaikan ke sana dan responnya juga sudah ada. Jadi untuk menetapkan tersangka kan kita tidak serta-merta ajas-ajas yang lain harus kita tentukan. Itu ada 2 poin sekuhap kita khawatir, karena menetapkan tersangka ini bukan berarti harus tidak ada bukti gitu. Jadi mungkin kita menunggu dalam waktu dekat ini nanti kita berkoordinasi terus ya. Kasih ya. Nanti ya karena Kasipitsus yang baru besok baru masuk, saya dengar tadi dari Pak Aep ya, Pak Aep, dan yang bersangkutan juga posisi besok akan dilantik di Kalimantan. Saya minta sekali lagi, saya minta maaf ya, dan mohon bersabar kepada bapak-bapak dari Kampak, karena memang tentunya ya hal ini proses mutasi dan perpindahan menyebabkan agak terdelay lah penetapan tersangka ini. Kami di Kejati Jawa Barat tetap memonitor, kami yakinkan bahwa ini tetap berjalan karena tidak mungkin kan semuanya sudah ada penyidikan ini dan sebagainya. Posisinya itu kan ya, posisinya besok Kamis ya. Besok Kamis. Apalagi kan sudah ada statement dari Pak Kasidik bahwasanya ini akan digelar di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya, kalau digelar tidak ya? Tidak. Kalau digelar tidak. Itu adalah kewenangan di Kejari. Ya. Dan besar kerugian negaranya untuk yang perkara tanah bengkoknya itu juga kecil. Berarti mafia tanah dan untuk Tanah bengkok. tanah bengkok. Yang masuk penyidikan itu kan ada struktur perkara. Oke. Nah, kasus baru itu besok mau masuk. Pasti saya tanya besok. Nanti saya infokan ke Pak Sultan terkait itu. Karena memang ya suka tidak suka proses mutasi dan perpindahan ini kan memang menghambat gitu. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Betul. Ya. Nah, itu kami sudah ingatkan gitu. Posisinya, dan tentunya dengan ada pimpinan baru, Kasipitsus baru, saya yakin ini bisa lebih dipercepat. Yakinlah Pak Ketua. Ya. Kalau ada misalnya jangkrik atau apa, kalau ada data yang cukup, ya misalnya ada bukti yang cukup, silahkan dilaporkan ke pimpinan. Yang demo ada tuh. Yang demo itu dia ngaku udah ngasih jangkrik itu. Makanya bagus kalau mereka kan disertai bukti kan. Iya. Itu kan Pak Ketua ya.
kita merujuk ke apa mereka yang memang backing mafia tanah kan gitu, bahwa mereka mengaku bahwa sudah ada oknum yang menerima jangkrik kan gitu. Silakan aja, tinggal nggak apa-apa kalau buktinya lengkap. kalau kita nggak punya bukti, justru kenapa bisa muncul isu itu kan jangkrik, sampai ada yang aksi menyebutkan ada oknum yang sudah menerima jangkrik, kok tetap naik ke penyidikan kan gitu, kok tetap naik ke penyidikan loh, itu kewenangan penyidik lah, karena memang sudah cukup unsur bukti-buktinya kan gitu. Ya. Yang paling atas, baik dia dari full bucket sampai dengan ke penetapan tersangka itu tetap kita laporkan. Jadi harap mohon waktu ke Pak Ketua, kita ini nanti berkoordinasi dengan Satgas Mafia Tanah yang ketiga. Ya, jadi pertemuan kita ini nanti kita akan sampaikan ke seksi C, kebetulan seksi C di sini lagi nggak di tempat, lagi ada kegiatan. Jadi nanti kami akan sampaikan sejauh mana kalau memang sudah satu kesatuan ini dalam proses full data full bucket, berarti dari Subang itu hanya yang kena bengkok, ya kan? Berarti kan jauh lebih tinggi lagi nih penanganan perkara, lebih intensif lagi dari Kejagung, mengingat personil dan wilayahnya sangat luas juga Kejagung kan, lebih efektif di sana. Mungkin saya juga belum ada koordinasi ke pihak Subang. Ya, Tapi bisa, tapi kami nanti Kejati boleh diminta boleh, ya hasil penyelidikan ke kejaksaan. ya itu nanti kan hasil penyelidikan dan penyidikan nanti kan ada tembusannya ke Pak Yang sudah dilakukan Kasih. ya. Jadi kita teknis penyidikan kan ada di dapurnya Pak Kasih, kita terus koordinasi. Tapi kalau untuk Satgas Mafia Tanahnya kebetulan di bidang intel, nanti kami akan segera berkoordinasi yang 500 bidang tadi, termasuk apa tadi laut ya, ya laut, termasuk laut tadi ya, 1 juta meter ya. Ya itu aja Pak Ketua dan rekan-rekan Kampak, kiranya dapat memahami proses-proses yang ada di kita. Setelah itu untuk kelanjutannya nanti kita berkoordinasi baik telepon, kan sudah sepakat juga kita kemarin kalau misalnya Pak Ketua mau bertelepon juga kami persilakan, tidak perlu jauh-jauh dari sana, kita akan berkoordinasi dengan Seperti diberitakan sebelumnya bahwa berdasarkan informasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau Survei Tanahku dan data yang kami terima diduga ada sekitar 500 bidang tanah di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Proses sertifikasinya menggunakan program Presiden RI, yakni melalui redistribusi tanah objek Land Reform tahun 2021 dan ada sekitar 69 bidang seluas lebih kurang 1.029.346 meter persegi. Objeknya adalah laut atau teluk bernama Cirewang. Perlu diketahui bahwa identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek, pengukuran, penelitian lapang dilakukan oleh anggota sidang PPL Panitia Pertimbangan Land Reform. Sidang PPL sesuai SK Bupati, penetapan SK sampai penerbitan sertifikat, Laut Cirewang sudah bersertifikat diakui dan dibenarkan oleh Ketua Tim dari Kantor ATR BPN Subang yakni Hengki Sipayung. Bahwa proses sertifikasi dasarnya adalah surat keterangan desa atas tanah timbul atau negara yang diterbitkan pemerintah Desa Patimban yang diduga fiktif. Lebih mirisnya pemilik nama yang tercatat dalam SKD diduga hanya dipinjam KTP-nya saja dengan iming-iming uang sebesar 3-5 jutaan dan diduga pemilik aslinya adalah oknum pejabat, APH Ketua LSM atau Ormas dan pengusaha.